Morning children, how are you today? Semoga kalian selalu sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Hari ini Miss Maria akan menjelaskan tentang adaptasi hewan terhadap lingkungan. Oke, kemarin sudah kita belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Adaptasi itu supaya hewan itu bisa bertahan hidup di tempat tinggal di mana ia hidup. Oke, kita akan belajar satu persatu. Oke, nah di sini tematik 6B, subtema 2 ada di halaman 47 sampai 48. Nah, di situ kalian bisa baca bacaan tentang lebah madu. Nah, Miss Maria nggak kasih banyak ya di sini, tapi Miss akan kasih ciri-cirinya. Ciri-ciri lebah madu itu yang pertama hidup berkoloni sekitar 60 sampai 70 ribu ekor. Terus yang kedua, lebah itu menghasilkan madu. Terus yang ketiga, memiliki sengatan pada ekornya. Ya. Di dalam buku itu kalian bisa baca ada ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Ratu lebah itu sebagai pemimpin di dalam lebah. Terus yang kedua, lebah jantan itu yang sebagai menghasilkan individu yang baru. Terus yang ketiga, lebah pekerja. Lebah pekerja ini fungsinya untuk membersihkan sarang-sarangnya, terus menghasilkan madu. Itu sebagai lebah pekerja. Oke. Kalian bisa baca ya dalam buku yang lebih lengkap lagi di situ. Di sini Miss Maria kasih hanya sebagian saja, hanya ciri-cirinya, terus ada gambarnya. Terus kalian bisa tahu, bisa baca di halaman 47 sampai 48. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar ciri-ciri khusus pada hewan agar dapat bertahan hidup. Yang paling pertama, kita akan belajar hewan kelelawar. Kelelawar ini memiliki ciri khusus. Yang paling pertama adalah sayapnya itu lentur dan tipis. Sayapnya itu tidak sama seperti sayap burung atau sayap bebek ya. Tetapi dia sayapnya itu selaput kulit yang lentur ya. Terus yang kedua, kaki dengan cakar yang kuat agar dia bisa mencengkram di langit-langit gua saat tidur atau saat dicengkram di pohon. Terus kelelawar ini tidurnya terbalik, kepalanya ke bawah. Fungsinya untuk apa? Supaya dia mempercepat untuk terbang. Terus yang berikut, dia memiliki sistem ekolokasi. Ekolokasi itu adalah pantulan bunyi untuk mendeteksi suatu objek ya. Nah, kelelawar ini dia bisa mengeluarkan suara atau bunyi ultrasonik ya. Kita tahu ini pelajaran kelas 4 yang frekuensinya 20.000 getaran per detik. Bunyi ini dia akan pantulkan ke suatu benda atau suatu objek. Kalau suatu benda atau suatu objek itu bunyi itu mengenai suatu benda atau objek, objek itu dia akan pantulkan bunyi yang tadi yang dia pantulkan itu dia pantulkan kembali ke kelelawar sehingga dia bisa mencari makanan ya. Dan mencari makan pada malam hari. Kalian bisa lihat di dalam gambar itu ya. Oh, tidurnya terbalik, terus ada pantulan suara yang gitu. Terus yang berikut kita akan belajar tentang hewan cicak. Sebelum lanjut, kalian bisa lihat buku halaman 51 sampai 52 ya. Di sini hewan cicak. Cicak juga mempunyai ciri khusus sehingga dia bisa bertahan hidup. Ya, kita tahu cicak itu biasanya suka nempel di langit-langit, di tembok, terus di loteng, di atap-atap rumah, terus di pohon ya. Cicak itu mempunyai ciri khusus. Yang paling pertama itu cicak memiliki guratan yang dilapisi oleh bulu halus di telapak kakinya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk sebagai alat perekat. Sehingga kalau dia saat menempel di tembok atau di loteng dia tidak jatuh karena di telapak kaki dan tangannya itu sudah ada kayak seperti guratan itu dilapisi bulu halus itu untuk perekat. Ya, beda kalau kita tempel tembok kan paling hanya tempel, tapi kalau cicak itu dia bisa merekat di tembok ya. Terus yang kedua, dia memiliki lidah yang berlendir, yang lendir dan yang lengket ya. Fungsinya itu untuk menangkap mangsa. Pada malam hari atau kalian lihat di loteng itu kan biasanya lidah cicak selalu menjulurkan lidahnya sehingga kalau ada hewan-hewan kecil yang biasanya dekat lampu, dia akan julurkan lidah. Kalau sudah mengenai lidahnya cicak, dia tidak akan terbang lagi karena lidah cicak itu
berlendir dan lengket. Terus yang berikut, dia bisa melakukan autotomi. Autotomi itu pemutusan bagian ekornya, fungsinya untuk mengelabui musuh. Ya, contohnya kalau kita mau nangkap cicak bagian ekor, dia akan putuskan ekornya. Terus setelah itu dia akan pindah tempat lagi. Kita kira kan pasti sudah bisa tangkap, tapi ternyata dia sudah lari ke tempat yang lain lagi. Tapi ekornya tetap diputuskan. Tetap ekornya itu walaupun sudah diputuskan, dia akan muncul ekor yang baru lagi, ya. Itu namanya autotomi. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Dan jangan lupa hafalkan istilah-istilah yang tadi, ekolokasi, terus autotomi. Kita akan lanjut yang berikut. Kalian bisa lihat di halaman 53. Di sini kita akan belajar hewan penguin, ya. Penguin ini ciri khususnya itu hidup di daerah dingin, suhunya 0 derajat Celcius, ya. Maaf, di sini nolnya derajatnya harusnya lebih kecil, ya, 0. Terus yang berikut, hidup berkelompok dan berdempetan agar tetap hangat. Terus yang berikut, kulit tubuhnya itu berlapiskan lemak dan bulunya sangat lebat. Kalian lihat di situ ya, di gambar, hewan penguin itu selalu hidup berkelompok. Terus lapisan kulitnya tuh, bulunya itu tebal dan kulitnya itu berlapis lemak, supaya walaupun dia di tempat yang sangat dingin, suhunya 0 derajat Celcius, itu dia tetap hangat. Karena kalau berdempet-dempetan sama seperti kita kalau lagi musim hujan atau dalam AC, kalau kita berdempet-dempetan sama teman atau orang yang badannya yang gemuk, kalau lemaknya terlalu banyak, dia tidak merasa dingin, sama seperti penguin. Oke, terus yang berikut kita akan belajar hewan bebek, ya. Bebek itu mempunyai ciri khususnya, sama, ya. Setiap hewan mempunyai ciri khusus supaya dia bisa bertahan hidup. Oke, terus yang berikut, hewan bebek memiliki bulu tersusun rapat dan berlapiskan minyak. Kalau minyak kan otomatis kalau masuk ke dalam air kan dia tidak meresap dalam tubuhnya, tapi akan mengalir saja. Terus yang berikut, kakinya berselaput, ya. Kita tahu kaki bebek itu berselaput, fungsinya untuk apa? Sebagai dayung saat berenang dan menahan berat badan saat berjalan di tanah yang lumpur. Terus yang berikut, bebek memiliki paruh yang berbentuk sudu, ya. Sama kalau hewan yang kan mulut, kalau bebek itu namanya paruh, ya, yang berbentuk sudu. Terus yang berikut, bebek menutupi telinga saat masuk ke air, ya. Kalau kita tahu kan bebek kan sering ke lumpur-lumpur, terus ke air. Itu saat masuk air itu telinganya akan ditutup. Oke, bisa mengerti ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Yang berikut kita akan belajar hewan unta. Unta juga mempunyai ciri khusus. Kita tahu hewan unta ini hidupnya di padang pasir, ya. Kalian bisa lihat di buku halaman 54. Hewan unta memiliki ciri khusus. Yang paling pertama, yang gambar paling atas itu adalah punuk. Punuk ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Sehingga kan walaupun di padang pasir kita tahu di sana kan jarang ada tumbuhan, ya. Dia mempunyai punuk. Punuknya itu berupa lemak. Sehingga kalau saat dia lapar di padang pasir yang tidak ada rumput, dia punuknya itu akan berfungsikan untuk sebagai cadangan makanan. Terus yang kedua, memiliki bulu mata yang panjang. Fungsinya untuk apa bulu mata panjang dari hewan unta ini? Untuk mencegah masuknya debu ke dalam mata. Terus yang berikut, telapak kaki lebar dan tebal. Fungsinya supaya tidak terbenam atau kalau kita jalan tuh kakinya itu tidak masuk ke dalam pasir, ya. Terus yang berikut, kakinya panjang untuk mencegah agar tidak panas, ya. Kalau di padang pasir kan di Mesir atau di gurun itu kan suhunya sangat panas. Kalau kakinya terlalu pendek kan otomatis bagian perutnya, badannya akan terasa panas. Makanya kakinya hewan unta itu sangat panjang. Oke, bisa mengerti ya? Oh, ternyata hewan unta begini, mempunyai ciri khusus begini. Oke, kita lanjut. Kalian bisa buka buku halaman 69 sampai 70. Di sini kalian bisa baca di situ Miss Maria di sini kasih ciri-ciri khususnya hanya 3.
Kalian bisa baca, oh ternyata semut itu hidupnya bagaimana, terus tugasnya apa saja. Itu bisa lihat di halaman 69 sampai 70. Oke, ciri khusus yang pertama, semut itu mampu mengeluarkan bau khas untuk tanda bahaya. Ya, ada bau-bau yang bisa keluarkan supaya temannya tahu, oh ini ada tanda-tanda bahaya, mungkin kadang ada musuhnya atau ada mangsanya. Nah, itu dia mengeluarkan bau yang sangat khas. Terus yang kedua, mempunyai antena. Antena ini fungsinya untuk membau, menyentuh, serta merasakan getaran di sekitar mereka. Ya, kita tahu kalau semut kalau bertemu, dia pasti akan sentuhan. Ya, itu yang ketiga, berpapasan sesama saling bersentuhan. Ya, itu ciri-ciri dari semut. Kalian lihat di gambar yang di atas ya. Walaupun mereka daunnya putus, tapi mereka satu dengan yang lain itu saling kerjasama ya, antara kait satu dengan yang lain supaya tidak ada yang jatuh. Terus yang kedua, saat kalau mereka cari makan itu biasanya bergerombolan ya. Contohnya kalian lihat di gambar itu, Miss kasih ada gambar biskuit. Mereka pasti gerombolan rame-rame untuk bawa makanannya itu ya. Sering kan orang bilang belajarlah dari semut. Semut kan itu selalu bekerja sama, tidak pernah sendiri-sendiri, selalu bekerja sama. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Kalau untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di dalam buku. Sudah Miss kasih ada halamannya 69 sampai 70. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini kita akan belajar di halaman 73 perbedaan kamuflase dan mimikri. Nah, kamuflase dan mimikri ini salah satu cara supaya hewan itu bisa bertahan hidup. Ya. Yang paling pertama kita akan belajar kamuflase. Kita tahu dulu pengertian kamuflase itu apa. Kamuflase itu perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Ya, kalian bisa lihat ya di situ yang paling pertama citah. Citah ini kita kalau di hewan di rumput yang kayak begitu kan kita tidak tahu, oh ternyata ada hewan citah di situ. Karena rumputnya kering kan warnanya hampir sama dengan kulit badannya. Itu namanya kamuflase. Terus yang kedua adalah singa. Singa kan kalau berdiri di rumput-rumput yang sudah sangat kering, dari jauh kita nggak tahu, oh ternyata di dalam rumputnya itu ada singa, karena warna kulit singa dan warna rumput yang kering itu sama. Terus yang berikut adalah beruang kutub. Nah, beruang kutub kan daerah kutub kan kita tahu ada salju, es gitu kan. Beruang kutub itu warna putih, dia akan sama, harus sama dengan untuk mengelabui musuhnya itu dia bisa tinggal di daerah-daerah salju. Terus yang berikut ada belalang bunga. Belalang bunga kan kalian bisa lihat di situ di gambarnya. Kita tidak tahu bedakan mana yang belalang bunga dan mana yang bunga karena warnanya hampir sama. Terus yang terakhir adalah kupu-kupu daun. Daun kan kalau sudah kering kita tahu warnanya kan coklat. Ada kupu-kupu yang warnanya seperti itu, ya. Berarti kalian sudah tahu ya kamuflase itu hewan yang lakukan perilaku hewan yang dilakukan agar berada di tempat yang warna sama dengan warna tubuhnya. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kamuflase, sekarang kita akan belajar tentang mimikri. Oke, ya, mimikri adalah perilaku hewan yang mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Ya, harus tahu perbedaan mimikri dan kamuflase. Kalau mimikri itu dia mengubah warna kulit, tapi kamuflase itu penyamaran dengan tempat yang dia hinggap. Kalau mimikri itu contohnya seperti kelinci sepatu salju. Kalian lihat di situ, kalau di tempat daerah yang agak gelap, dia akan merubah warna kulitnya itu menjadi gelap. Tapi kalau di tempat yang warna putih, dia akan merubah warna kulitnya itu menjadi putih. Terus yang berikut bunglon, ya. Kita tahu kalau bunglon itu kalau di daun yang kering dia akan warna seperti daun kering. Tapi kalau di daun atau di pohon yang warna hijau, itu dia akan sama seperti pohon atau daun tersebut. Terus yang berikut gurita berwarna abu-abu. Kalian lihat di gambar. Kita kan bisa tidak tahu bedakan mana gurita dan mana tanah yang di dalam laut itu ya. Bisa aja kan ada yang mungkin pasirnya putih, gurita akan merubah menjadi warna putih.
ya. Itu namanya mimikri. Kalian sudah tahu perbedaan. Kalau mimikri perubahan warna kulit, kalau kamuflase penyamaran warna kulit dengan tempat yang dihinggapi. Oke, bisa mengerti ya perbedaannya? Jangan sampai kalian bingung antara kamuflase dan mimikri. Oke, kita lanjut. Nah, terus yang berikut ini adaptasi tingkah laku ya. Supaya apa adaptasi tingkah laku ini? Supaya dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau dia bisa mempertahankan hidupnya terhadap mangsa atau musuhnya. Oke, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku terhadap lingkungannya. Ya, tingkah laku hewan tersebut terhadap lingkungan yang dia tinggal ya. Oke, yang pertama cumi-cumi. Kita tahu cumi-cumi itu selalu mengeluarkan tinta untuk mengelabui musuhnya saat terancam. Kalau ada orang yang mau berburu cumi-cumi, dia akan mengeluarkan tinta sehingga airnya itu berwarna gelap. Sehingga kalau orang yang mau mengambil cumi-cumi tidak tahu cumi-cuminya di mana, karena dia sudah mengeluarkan tintanya. Terus yang kedua, paus. Ya, paus itu kalian bisa lihat buku halaman 75 ya. Kalau paus itu selalu muncul dan menyemprotkan air, fungsinya untuk memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air. Ya, dia selalu muncul ke permukaan laut dan seburkan airnya itu. Ya, karena paus itu kita tahu dia bernapas menggunakan oksigen, beda dengan ikan yang lain. Makanya dia selalu muncul ke permukaan dan mengeluarkan air. Oke, bisa mengerti ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Oke, yang berikut adalah kerbau. Kerbau ini dia selalu mempunyai adaptasi tingkah lakunya itu selalu mencari kubangan itu atau genangan air untuk berendam agar tidak terjadi dehidrasi. Ya, dehidrasi itu kekurangan cairan dalam tubuh. Ya, kerbau makanya selalu kalau siang-siang atau dia selalu cari kubangan atau supaya badannya itu terus terasa dingin. Oke? Bisa mengerti ya? Sampai di sini bisa mengerti. Oke, kita lanjut. Di sini di dalam buku 6B itu subtema 2 itu tidak ada namanya hibernasi dan migrasi. Tapi Miss Maria tambahkan. Takutnya nanti kalian saat ujian tahu ada hibernasi dan migrasi. Oke. Hibernasi adalah kondisi penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang rendah, terus pernapasan lebih berlahan, terus kecepatannya lebih rendah. Maksudnya hibernasi ini biasanya mereka tuh metabolisme hewan itu tidak terlalu cepat ya, sehingga dia cara geraknya, terus pernapasannya itu tidak terlalu cepat. Fungsinya itu biasanya pada musim hujan dia selalu melakukan hibernasi. Pada musim panas dia cari makan, tapi kalau pada musim hujan dia selalu melakukan hibernasi untuk mengurangi metabolisme di dalam tubuh. Kalian bisa lihat itu biasanya hewan tikus atau lemur yang seperti di gambar itu. Terus yang berikut adalah migrasi. Kalau migrasi adalah sebuah gerakan periodik hewan yang dari tempat di mana ia tinggal terus dia akan ke daerah yang baru dan akan kembali lagi ke habitat aslinya. Maksudnya migrasi ini biasanya contohnya hewan burung, mereka berkelompok. Kenapa mereka migrasi? Contohnya kita ambil contoh-contoh di Kalimantan. Kalimantan itu contohnya masih banyak burung yang hingga pohon karena hutannya masih banyak. Tiba-tiba karena hutannya dibakar, otomatis kan lahan hutan kan sudah dibakar kan tempat tinggal mereka sangat terganggu. Itu mereka akan melakukan migrasi. Contohnya mereka akan pindah ke tempat yang banyak pohon lagi. Kalau sudah di pohon yang tadi yang sudah di contohnya Kalimantan sudah tumbuh lagi, mereka akan kembali lagi ke tempat habitatnya itu. Oke, itu namanya migrasi. Sampai di sini bisa mengerti ya, migrasi itu karena ada alasan tertentu atau selain tempat tinggalnya dimusnahkan atau terjadi gunung meletus, kena panas, mereka akan migrasi. Tapi kalau sudah redah, mereka akan kembali ke habitat yang asli lagi. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Hari ini Miss belum kasih tugaskan, nanti Miss akan kasih tugas. Oke,
Semoga kalian tetap semangat, terus jaga kesehatan. Jangan lupa kalau videonya sudah dikirimkan oleh gurunya, dilihat. Jangan hanya asal iya-iya tapi kalian nggak lihat. Sehingga saat kalian ulangan atau ujian, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oke? Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.